Kejadian ini terjadi pada tahun 1948, di mana tangan satu dasar dari pondasi kemerdekaan India dan tangan yang lain juga ikut berpartisipasi dan membinasakan jutaan keluarga yang terdekat, yang tersayang bisa menjadi musuh. Tidak terkira keluarga yang harus meninggalkan tanah kelahirannya, perumahan dan perkotaan dan pindah di sisi lainnya. Keluarga Sahni adalah salah satu di antaranya. Mereka telah kehilangan segalanya dan dari Lahore pindah ke Amritsar. Mereka tidak sadar bahwa mereka akan segera menemui bencana. Itu lebih mengerikan daripada hura-hura. Ini semua bermula dari kantor pemerintahan di daerah Amritsar, di mana para pengungsi mendapatkan tanah dan juga rumah. Kami sudah di sini sejak zaman sulit itu, Pak. Hah? Maksudku, kami menghadapi banyak kesulitan untuk bisa sampai ke sini. Dia istriku, Pak. Dia sedang menjalani bulan ketiganya. Dan aku ingin saudaraku baik-baik saja. Tolonglah lakukan sesuatu, Pak. Tolong beri kami tempat pengungsian. Lihat, Tuan. Para pengungsi telah membanjiri tempat ini. Semua tenda dan rumah kecil sudah ditempati semua. Tapi tidak jauh di sana ada rumah kosong. Itu sangat cocok untuk kami, Pak. Tapi di sana tidak ada air dan listriknya. Karena semuanya hancur sejak huru-hara itu. Semuanya rusak. Apa yang terjadi? Kami hanya butuh tempat untuk berlindung, Pak. Tidak lebih dari itu. Dia salah satu yang termuda. Dia kehilangan suaminya saat huru-hara itu. Saat ini kami hanya membutuhkan tempat untuk tinggal, Pak. Hei, dengar. Beri aku file dari Afsana Manjil. Kenapa kau menatapku? Ambil dan bawa sini. Apa kau tidak bisa berhati-hati? Hei, bersihkan lantai itu. Pergi dan cepat bawa sini. Keluarga Sahni pernah menempati rumah ini, tapi anehnya mereka tidak dapat menempatinya. Ini seperti pasukan yang tidak dikenal yang mencoba untuk menghentikan kepergian mereka. Tempat ini sudah dikepung polisi. Semua penduduk kota disarankan untuk tetap tinggal di dalam rumah-rumah. Jam malam sudah diberlakukan di kota ini. Sejak huru-hara itu, jam malam yang tidak terbatas telah diberlakukan di kota ini. Dan sekarang huru-hara sudah menyebar. Pemerintah sudah menetapkan jam malam. Jangan mencoba untuk melanggar aturan dan tetaplah tinggal di rumah. Begitu juga dengan pemberontak di kota.
Jam malam itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengar, tempat ini seperti Pemerintah labirin. menganjurkan untuk tetap di Kita dalam. hanya berkeliling di tempat yang sama. Begitu Diam, juga jangan dengan terlalu pemberontak berisik. di kota. Pemerintah sudah mengumumkan jam malam. Keadaan di sini tidak aman. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Begitu juga dengan pemberontak di kota. Pemerintah sudah mengumumkan jam Kami malam. mencari Apsara Manjur. Disarankan semuanya untuk tetap tinggal di rumah-rumah. Pemerintah sudah mengumumkan jam malam. Dan pemerintah menganjurkan kepada seluruh warga untuk tetap tinggal di dalam. Ayo lari. Begitu juga dengan pemberontak. Jangan ada yang meninggalkan rumah. Pemerintah sudah mengumumkan jam malam. Jangan ada yang meninggalkan rumah. Ayo lari. Tetaplah tinggal di rumah. Pemerintah sudah memperlakukan jam malam. Ayo Begitu lari. juga kepada pemberontak. Lewat sini. Hati-hati, Sarot. Ayo, masuklah ke dalam rumah. Entah bagaimana kami mendapatkan rumah setelah melarikan diri dari pemberontak. Kami berterima kasih pada Tuhan. Setidaknya kami punya rumah. Tapi segera kami buktikan, hal itu harus didapatkan sebelum semuanya bertambah parah. Fer sangat kecewa dan kakakku sedang sibuk dengan bayinya. Tapi kakak iparku seharusnya mengatakan itu pada kami. Dia mencoba sesuatu yang sangat aneh. Aku harap kita semua mendengarkan kakak iparku. Kami belum melewati ini semua, di mana semuanya lebih buruk dan mengerikan daripada pemberontak. Tunggu. Apa kau tidak merasa aneh di sekitar sini? Dengar, Balbir. Ini yang kita dapatkan sekarang. Ini tempat yang lebih baik daripada kita meninggal di jalanan. Berikan aku kuncinya. Tunggu di sini, biar aku lihat sekitar. Ya, aku bisa memakainya.
Oh tidak. Awas. Awas, hati-hati. Terima kasih Tuhan. Kita belum tidur beberapa malam. Semuanya bisa tidur sekarang. Besok kita akan mendapatkan tempat yang sesuai. Aku akan memeriksanya. Ada apa, Saros? Burung mati. Kalian tidak perlu khawatir. Rumah ini sudah dikunci sekarang. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Ayo. Ayo. Ya. Hei, Lovelyn. Kenapa menyusahkan dirimu? Kenapa tidak bilang kalau butuh bantuan? Kotak berisi gulungan merah tua ini ada di bawah tempat tidur. Dan aku berusaha menariknya. Hei, ini bukanlah hal yang mudah. Keluarga Sahni meninggalkan ini setelah 8 tahun perkawinan kami. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang mudah? Baiklah, biar kau saja yang mengambil gulungan kertas ini. Biar aku ambil kotak itu. Ya. Sudah, kau jangan mulai lagi. Sepertinya tidak bergerak. Tempat tidur ini sangat berat. Aku tidak bisa menggesernya. Lupakan saja, ayo kita tidur. Ya sudah. Ayo.
Ada apa? Huru Hara. Gaun pernikahannya dibakar. Semuanya juga dibakar. Dengar, luka yang kita alami sangat dalam dan masih segar. Suatu saat nanti kita akan menemukan kondisi yang lebih parah dari ini. Kenapa kau kecewa? Lihat, kita datang ke India. Di sini, kita akan memulai hidup yang baru. Kita akan besarkan anak kita di sini. Kau jangan khawatir. Istirahatlah, ayo. Semalam sangat mengerikan. Surya menangis semalaman. Dia sudah tidur sejak tadi. Ini tempat yang baru. Mungkin itu alasannya. Apa kau akan observasi besok Kamis? Hampir saja aku lupa. Biar aku duluan yang menemukan candinya. Kau lihat saja nanti. Rumah ini akan seperti rumah kita yang di Lahore. Kalian berdua akan melihatnya setelah selesai. Aku tidak akan lama. Baiklah. Saroj, Bala, apa kalian punya makanan? Tidak, Lovelyn. Baiklah, lihat saja di sana. Mungkin ada makanan. Tidak. Di sini juga kosong. Di mana menyimpannya ya? Kosong. Ini juga kosong. Hah. Pasti ada sesuatu di sini. Tolong aku. Ambilkan bangku di sana. Iya. Iya, hati-hati ya. Sekarang kau lihat. Apakah ada makanan di sana? Iya, ada. Hati-hati. Pegang ini. Setidaknya, kita punya sesuatu untuk dimakan. Kalian berdua sebaiknya buat roti, sementara aku mencuci. Tidak usah, biar aku saja membereskannya. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya walaupun orang bilang wanita hamil tidak boleh jongkok.
Lovelyn? 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 Lovelyn, jangan lihat ke sana. Itu tidak baik untuk bayimu. Telah terjadi huru-hara di kota. Pemerintah telah menetapkan jam malam. Tetaplah untuk
tinggal di rumah. Jangan ada yang keluar. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan jam malam. Jangan, jangan. Lovelin? Dari mana saja kau? Apa yang kau kenakan di hidungmu?
Memangnya kenapa? Aku pakai karena aku suka. Lupakanlah itu. Dengar, aku berjumpa dengan Tuan Lal dari Lahore. Dia bilang keluarganya akan mengunjungi kita setelah bertemu dengan Saros. Mereka akan tiba besok pagi. Lovelyn? Lovelyn, ada apa? Kau kelihatan lelah sekali. Sebaiknya kau istirahat saja. Jangan lempari kami. Jangan. Sudah. Sudah mau selesai. Bukankah ini aneh? Fir belum juga bangun. Hei, aku terjaga sepanjang malam. Tidak bolehkah aku tidur sebentar? Aku mengalami mimpi buruk. Tolong buatkan aku teh jahe ya, dan aku akan mengambil buah untuk Lovelyn. Lovelyn? Lovelyn? Lovelyn, Lovelyn, ini. Fir, ada apa? Fir, kau kenapa? Apa yang terjadi? Aku sangat kaget melihat Lovelyn mengalami kondisi yang buruk. Kau tahu, 2 hari yang lalu dia baik-baik saja. Sekarang dia lebih mirip seperti setan. Aku benar-benar ketakutan sekali. Kemudian, Fir menceritakan kepadaku tentang mimpi buruknya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
Kami pikir sebaiknya memanggil pendeta. Tapi bagaimana kami bisa pergi? Huru-hara semakin parah saja. Mereka mengumumkan jam malam setiap hari. Kami terperangkap dalam situasi yang aneh. Meskipun kondisi Lovelin tambah parah dari hari ke hari. Tapi ada satu hal yang harus diketahui. Bahwa Lovelin dimasuki oleh roh-roh halus. Lovelin! 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 Lovelin, kenapa kau naik? Lovelin! Lovelin! Lovelin, turun! Turunlah! Lovelin! Fir, bagaimana ini? Lovelin, apa yang kau panjat? Turunlah! Apa yang kau lakukan? Serukan penyelamat 3 dunia. Oh, utusan Dewa Rama, putra dari Dewa Pawan dan Anjani. Oh, yang terkuat, tolong hancurkan semua iblis yang bersarang. Tubuhmu dan fisikmu sangatlah kuat. Kau membawa cahaya di tanganmu, benang keramat di pundakmu, jelmaan siwa, kebanggaan Kesari. Oh, bijaksana. Engkau pelayan yang terbaik Dewa Rama. Engkau adalah pendengar yang baik yang memiliki ekor dari Dewa Rama. Kau ada di hati Rama, Sinta dan Laksmana. Kau terlihat kecil, rendah diri. Utusan Dewa Ayo kita Rama, pulang. putra Dewa Terpujilah Pawan Dewa dan Hanoman. Anjani. Oh, utusan Dewa Rama, putra Dewi Pawan dan Anjani, satu-satunya pemberani. Ayo, Puja turun, Dewa hati-hati. Hanoman, serukan Hati-hati. penyelamat 3 dunia. Sini, aku bantu. Oh, utusan Dewa Rama, putra Dewa Pawan dan Anjani. Ayo, turunlah, turun. Ayo, puja Dewa Hanoman, Utusan serukan Dewa penyelamat 3 Rama, dunia. putra Oh, Dewa utusan Dewa Pawan dan Rama, putra Anjani. Dewa Pawan dan Anjani. Syukurlah. Puja Dewa Hanoman. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang sudah terjadi pada kita? Lovelin, kemana dia? Lovelin tidak ada. Kemana? Lovelin, Kemana dia? Kemana perginya? Lovelin! Jangan, Lovelin. Lovelin. Lovelin!
Fir pasti akan jatuh. Pasti dia berpikiran kalau keluarga kami mendapatkan kutukan. Pertama, suami Bala yang kehilangan nyawanya sejak huru-hara ini. Kemudian, Lovelin yang mulai tidak waras. Benar. Sebelum hari itu, aku belum pernah melihat Fir begitu terganggu. Apa yang sedang menyiksaku? Apa yang salah dengan yang kulakukan? Salam, Tuan. Keadaannya sangat buruk di sini, di rumah ini, Tuan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua keadaan akan menjadi buruk. Iya, ayo. Untung saja kami bertemu dengan laki-laki ini di kantor. Dia menunjukkan pada kami di mana tempat tinggalmu. Tuan, maksudku... Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tuan. Keluar dari rumahku, atau aku akan memaksamu. Apa itu? Aku akan mengubur siapa saja yang mencoba menghalangi jalanku. Keluar dari rumahku. Keluar dari rumah ini. Rumah ini sudah menjadi milikku. Tolong tinggalkan rumah ini demi keselamatan keluargamu. Tapi kau yang menyerahkan rumah ini untuk kami. Tapi saat ini aku berusaha menolongmu dan juga keluargamu. Rumah ini seharusnya untuk Zafarkan. Setelah dia meninggalkan tempat ini, tidak seorang pun boleh menempati rumah ini. Rumah ini adalah milikku. Pak, kami masih baru di tempat ini. Kami tidak kenal siapapun di sini. Tolong panggilkan pendeta, Pak. Anakku sebentar lagi akan lahir. Aku mohon, Pak. Tolonglah, Pak. Ini rumahku. Sekarang juga keluar dari rumahku. Aku masih tinggal di rumah ini. Ini kota baru bagi kami. Kami tidak kenal dengan siapapun di luar sana. Kami putus asa. Kemudian kami melihat harapan. Tidak luput dari semua ketakutan. Lelaki yang kami temui di tenda pengungsian. Lalu kami memanggil pendeta untuk rumah kami. Aku tahu kau sangat sedih. Apa kau ingin melakukan penyeberangan seperti yang dilakukan lainnya? Menurutmu apa ini adil? Jawab aku. Ayo jawab aku. Memangnya apa kau pikir dua kesalahan bisa menjadi benar? Apa kesalahan wanita yang lugu ini? Apa menurutmu ini benar? Jimat ini akan melindungi kalian semua. Kalian bertiga kenakanlah satu-satu. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Ini kesempatan terakhirmu. Tinggalkan tubuhnya. Tuan, apakah Lovelin akan baik-baik saja?
Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku takut api! Aku takut! Aku takut! Jauhlah dariku! Api! Api! Aku takut api! Aku takut! Jangan api, jangan. Aku takut api. Siapa namamu? Jafar Khan. Ini rumahku. Jangan. Jangan. Jangan takut padanya. Menjauhlah. Jangan. Jangan api. Kenapa kau takut api? Semuanya hancur karena api. Hari itu... Salam. Apakah semuanya beres? Lepaskan. Lepaskan aku. Tidak. Tidak. Oh Tuhan. Jangan. 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 Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan. Jangan sakiti aku. Tolong lepaskan aku. Kedua biadab itu sudah berlaku tidak pantas terhadap adik perempuanku. Persis di depan mataku. Mereka juga menarik rambutku. Mereka membuangku dengan bengis. Sakitnya tak tergambarkan. Perayaannya Cepat, belum cepat. selesai. Ayo, habisi. Di mana kakaknya? Cepat cari dan bawa dia. Mereka membakar baju pengantinku. Kemudian mereka ingin memperkosaku. Bawa dia. Ayo, habisi. Mereka membakar hidup-hidup keluargaku tepat di depan mataku. Selamatkan kami! Lepaskan kami! Tolong! Tolong! Selamatkan kami. Lepaskan kami! Tolong lepaskan kami. Mereka ingin mengusir kita dari sini. Sudah pasti yang kau lakukan itu salah. Tapi kenapa kau menyiksa mereka? Mereka sudah mau pergi. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Sebaiknya kita keluar saja. Karena istrimu tidak bisa diselamatkan. Kecuali kita mengetahui riwayat dari jiwa ini. Ada yang disembunyikan dari kita. Kita butuh kiai. Pergilah ke Masjid Akar dan cari kiai di sana. Katakan aku membutuhkannya. Sebelum mereka semua dikubur, sesuai dengan keyakinan mereka, jiwa mereka tidak akan tenang. Kita harus menemukan Zafar Khan dan keluarganya. Pada saat itu, laki-laki dari tenda pengungsian datang untuk menyelamatkan kami. Seolah-olah dia menyuruh kami mencari pendeta. Kemudian kami menemukan ini.
Keluarga yang tinggal di rumah besar dan bagus, yang menjadi sasaran perusuh. Di mana tubuh anggota keluargamu? Katakan padaku di mana kau mengubur Zafar Khan. Pendeta masih menanyai Lovelyn di mana disembunyikan badannya. Sampai rohnya menyerah, ini akan mengungkapkan kebenaran. Di mana Yasmin? Dia pergi begitu saja. Di mana tubuh adikmu dikuburkan? Cepat jawab. Di dapur, di bawah kompor. Bagaimana dengan bayinya? Di tempat penyimpanan gandum. Shiv, Saroj, dan Bala mulai mencari di sekeliling rumah. Pelan-pelan di sini sudah bersih. Tubuh-tubuh itu dikubur di sana, di mana mereka menghembuskan nafas terakhir. Sekarang Pak Kiai sedang mengumpulkan Zafar dan keluarganya, siap-siap dikuburkan sesuai dengan ajaran Islam. Dia sudah mulai bekerja. Afsana Manjil adalah rumahku. Ini keluargaku. Semua tubuh ini adalah milikku. Kalian mengerti? Nargis, kau tahu bagaimana rasanya orang yang kita sayangi pergi jauh dari kita. Jadi aku minta padamu jangan siksa mereka lagi. Nargis, tolonglah. Hentikan pertarungan keyakinan ini. Selain itu kehidupan akan hancur. Ambillah nyawaku jika kau mau. Tapi tolong bebaskan keluargaku. Mereka menyiapkan pemakaman yang layak untuk keluargamu. Jadi sekarang kembalilah. Keluarlah dari tubuh itu. Keluarlah. Tinggalkan tubuhnya. Fir, suamiku. Lovelyn. Ibu dan anaknya selamat. Semuanya sudah berakhir. Akan tetapi, kini Pak Kiai sedang menasihati keluarga Sahni untuk meninggalkan rumah secepatnya. Diberkatilah orang beriman. Kami tidak pernah menghadapi masalah lagi.
Tapi kami mendengar rumah itu sekarang tidak berpenghuni lagi. Saat aku lihat ke belakang, aku harap itu kebencian atas nama keyakinan. Tidak menyakiti siapapun, begitu juga kehidupan setelah kematian. Kenangan itu begitu masih segar di ingatanku. Tapi apa yang terjadi dengan kami? Kami membuktikan satu hal lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya pasukan kegelapan, tapi tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Aku Sarat Sandu, sekarang tinggal di Mumbai. Aku juga aktris film. Baiklah, semoga Tuhan memberkati kalian. Saat roh meninggalkan tubuh dengan semestinya dan meninggal dengan semestinya, mereka tidak pernah penasaran lagi dan mereka memulai perjalanan mereka dan mereka tidak ingat lagi pada bumi. Mereka menuju pada cahaya ke dunia yang selanjutnya. Itulah proses yang sewajarnya. Tapi jika sesuatu terjadi pada mereka atau meninggal tidak wajar atau meninggal secara mendadak, maka jiwanya akan ingat pada duniawi. Maksudku mereka tetap di sini. Kemudian apapun dan apa saja yang menyiksa mereka dan akan menyakitkan bagi mereka, itu membuat mereka menjadi dendam. Tidak juga menutup kemungkinan untuk menjadi jiwa yang bebas. Tapi sebelum membiarkan mereka bebas, ini sangat penting untuk mengetahui kondisi mereka, cara untuk berhubungan dengan mereka dan mencari tahu kenapa mereka masih tetap ada di sini, di dunia, dan apa yang sudah terjadi dengan mereka. Hanya roh yang bisa mengatakan apa yang sudah terjadi pada mereka. Hal kedua yang terpenting adalah berikan pemakaman yang layak pada tubuhnya. Kalau tidak, akan seperti kasus ini. Seperti di Afsana Manjil ini, rohnya tidak akan tenang. Kemudian yang terpenting lainnya adalah agama yang mereka anut. Coba untuk memberikan penghormatan yang layak pada yang meninggal, sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang di alam sana.